sampai meninggalkan kewajiban kita yaitu menunaikan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan dan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Selawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita bisa istiqomah untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan kajian Ramadan pada hari ini senantiasa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa memberikan ibroh atau pembelajaran kepada kita semua dan bisa mengambil hikmah apa yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Rizky Nasution LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12:27, mungkin alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ustadz. Falyatafaddal masykura. Baik. Terima kasih Pak Mulyana atas waktu yang diberikan. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan di Kopi Indosat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Saudaraku sekalian, rekan-rekan di Kopi Indosat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para hadirin sekalian? Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu di hari pertama bulan puasa ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan suci Ramadan tentunya adalah kesempatan yang sangat istimewa yang diberikan kepada kita. Bagaimana tidak, di dalamnya begitu banyak keutamaan-keutamaan. Dalam hadis yang sering didengar disampaikan di banyak khutbah atau di acara kultum-kultum, dikatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, atakum Ramadan, wahai para sahabatku, kata Nabi, datang di hadapan kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, itulah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Futihat abwabul jannah, di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Wa inna lillahi fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, dan sesungguhnya Allah di bulan itu memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim, maka barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka sungguh dia telah diharamkan mendapatkan sesuatu yang besar. Oleh karenanya sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di kesempatan siang hari ini, saudara-saudaraku sekalian, kita ingin mengangkat satu tema terkait dengan orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Seharusnya kita beruntung di bulan suci Ramadan. Tetapi ternyata ada beberapa kelompok manusia yang mereka justru merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saudaraku sekalian, syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ilmu. Ikhlas artinya melakukan sesuatu karena Allah, dan ilmu artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kelompok yang pertama, kelompok yang merugi, yaitu orang-orang yang tidak berilmu. Ya, mereka tidak tahu apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang rukun, ya, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, mereka tidak paham. Ya, sehingga mereka kehilangan potensi untuk mendapatkan kebaikan yang sebenarnya banyak sekali di bulan suci Ramadan. Kenapa mereka kehilangan potensi untuk mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan? Karena tadi tidak berilmu. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa ilmu itu ada dua, Bapak dan Ibu sekalian. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, artinya kalau sudah ada sebagian orang Islam yang mempelajarinya, kita tidak lagi wajib. Dan ada ilmu yang sifatnya fardu ain, yaitu ilmu yang kalau kita tidak pelajari, kita berdosa. Kalau ilmu yang sifatnya fardu kifayah banyak, contohnya ilmu faraid, tata cara membagi waris. Atau ilmu misalnya terkait dengan kemaslahatan orang banyak, ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu astronomi, itu sifatnya fardu kifayah. Atau tata cara memandikan, mengkafani, dan lain sebagainya, ini fardu kifayah. Dan ada ilmu yang sifatnya fardu ain, yaitu ilmu yang kalau tidak kita pelajari, kita berdosa. Salah satu ilmu yang fardu ain adalah ilmu terkait dengan ibadah yang sedang atau akan kita lakukan. Ya, oleh karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika beliau mengajarkan tentang salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Artinya harus kita pelajari. Tidak bisa kita lihat ya, karena kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau kita harus belajar. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara kalian beribadah. Ini wajib. Kalau ada di antara kita yang Allah mudahkan, Allah takdirkan misalnya berangkat untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, maka wajib baginya sebelum dia berangkat 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya mempelajari manasik haji. Agar apa? Agar ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari menulis bab yang berjudul apa? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, kalau kita beramal tanpa ilmu maka akan banyak kerusakan yang terjadi. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasrani mohon maaf beramal tanpa ilmu. Tapi orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak mau beramal. Dalam istilah Al-Quran, orang-orang yang beramal tidak berilmu adalah al-maghdub atau ad-dallin ya. Yang berilmu tapi tidak beramal al-maghdub, yang dimurkai. Dan orang-orang yang beramal tetapi tidak berilmu adalah ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dan kalau kita renungkan, saudara-saudaraku sekalian, Bapak dan Ibu, ternyata penyebab seseorang merugi, ya penyebab terbesarnya adalah kurangnya ilmu. Dan ini akan menjadi satu sebab asasi atau sebab yang mendasar seseorang gagal mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saudaraku sekalian, orang yang paling merugi, kata Nabi Muhammad SAW, adalah siapa di antara kita yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merugi sekali.
Oleh karenanya dalam riwayat yang sering kita dengar bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW satu ketika menaiki tangga, di tangga yang pertama mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sebenarnya Anda mengamini doa siapa? Maka beliau berkata, tadi ketika aku menaiki tangga yang pertama, maksudnya tangga mimbar, karena mimbar Nabi itu berbentuk tangga, ada 3 anak tangga. Ketika aku menaiki mimbar, datanglah Jibril alaihissalam, lalu berkata kepadaku, Rogima anfu rajulin, dzukirta indahu, walam yusolli. Ya, celakalah seseorang yang dia mendengar namamu disebut, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Maka aku berkata amin. Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian aku naik ke tangga yang kedua, Jibril pun kembali berkata, Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfarulah. Celakalah seseorang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, badannya sehat, dia bisa beribadah, lalu Ramadan pergi meninggalkannya sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku naik ke tangga yang ketiga. Lagi-lagi Jibril datang sambil berkata, Rogima anfu rajulin adraka abawahul kibar. Celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua renta, ya sudah sepuh, sudah kakek dan nenek, walam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tua yang sudah renta yang ada di sisinya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang dipenuhi dengan ampunan. Bahkan dalam hadis dikatakan, Inna lillahi utaqa'u fi kulli lailatin min Ramadan. Sesungguhnya di setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya begitu banyak manusia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan pengampunan yang seharusnya dia orang yang memiliki banyak dosa, tetapi karena kesungguhannya dalam beribadah, Allah memberikan untuknya ampunan ya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau kita baca hadis Nabi, saudaraku sekalian, paling minimal ada 3 ibadah di bulan suci Ramadan yang akan mendatangkan ampunan. 1, puasa. Hadisnya sudah sering kita dengar ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena keyakinan, bukan karena malu, ya, bukan karena ikut-ikutan, tapi imanan wa ihtisaban. Dan karena ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. 1, 2, salat tarawih. Apa kata Rasul? Mirip dengan hadis sebelumnya, cuman bedanya soma diganti jadi koma. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan karena Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang ketiga, salat malam ya di malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Ternyata resep mendapatkan Lailatul Qadar itu sederhana. Bagaimana caranya? Pastikan di 10 hari yang terakhir kita tidak absen sholat malam, sholat tarawih. Apa kata Nabi? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Rasulullah berkata, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka dia akan mendapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, ini kesempatan emas. Saya dan kita semua banyak dosa. Karena kita manusia, ya manusia lemah. Ya, kita salah, kita lalai, kita jatuh ke dalam kedurhakaan, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dengan ikhlas, ya, melaksanakan salat malam, salat tarawih, dan juga mencari keutamaan Lailatul Qadar.
Saudaraku sekalian, para hadirin di kajian Kopi Indosat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga yang mereka merugi ya adalah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atash." Rubba shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa, hazzuhu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia lakukan kecuali al-ju', rasa lapar, wal atash. Ini bahaya, ini peringatan. Karena Nabi berkata, rubba shaimin. Berapa banyak, kata Nabi, orang-orang itu berpuasa. Hazzuhu min siyamihi. Apa yang dia dapatkan dari puasanya? Al-ju'u wal atash. Rasa lapar dan rasa haus. Tentunya ini peringatan. Walaupun di hadis ini masih masih ngambang. Ya. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang mereka berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dijelaskan dalam riwayat yang lain. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Di mana beliau menukil satu riwayat dari Abi Hurairah. Bahwa Abu Hurairah pernah mendengar baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Kata Nabi Muhammad SAW, bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Tetapi puasa itu selain menahan makan dan minum adalah menahan dari al-lagwu warrafath. Apa itu al-lagwu warrafath? Kalau kita baca penjelasan para ahli hadis, yang dimaksud dengan al-lagwu yaitu ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini kadang kita mohon maaf kalau sudah bertemu dengan teman-teman ya ketika makan siang, ketika berkumpul, kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Padahal seorang muslim prinsipnya sederhana. Kul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, seorang muslim itu punya prinsip kul khairan aw liyasmut. Katakan kalimat yang baik atau diam. Katakan kalimat yang baik atau diam. Satu ketika ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, ya, berikan aku wasiat." Apa kata beliau? Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Karena lisan ini bisa mendatangkan kemuliaan, pahala, keridhaan dari Allah, tapi tidak jarang juga mendatangkan kemurkaan, musibah, peperangan, perceraian, permusuhan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Nabi berkata, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri dari al-lagwu warrafath. Al-lagwu artinya ucapan-ucapan yang tidak ada artinya, sia-sia, tidak bermanfaat, warrafath, dan ucapan-ucapan yang kotor. Apa ucapan yang kotor itu, saudaraku sekalian? Misalnya gibah, ya, membicarakan aib orang lain, atau fitnah, ya, atau namimah, adu domba misalnya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk yang menyinggung perasaan manusia, seperti asab. Apa itu asab? Ya, asab itu artinya mencela atau memberikan gelar-gelar yang buruk. Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairun minhun." Janganlah laki-laki mencela laki-laki yang lain muslim, jangan mencela muslim yang lain, karena barangkali yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Dan janganlah muslimah mencela muslimah yang lain, karena barangkali muslimah yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ya, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang kotor itu adalah sejelek-jeleknya dosa setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya. Orang-orang yang berpuasa tapi merugi, yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga saudaraku, lisannya.
Ya, oleh karenanya bahkan dalam riwayat dikatakan seandainya pun ada yang mencela kita, ada yang menghina kita, ya ada yang menyakiti kita, hendaknya kita menanggapi dengan cara yang baik. Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara menanggapinya. Ucapkan inni mru'un shaim. Ya, mohon maaf saya lagi puasa. Saya tidak bisa menanggapi Anda. Ini mru'un shaim. Saya sedang berpuasa. Ini. Jadi lisan kita ini berpotensi untuk apa? Merusak semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, ya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia, apalagi nauzubillah kalimat-kalimat yang kotor. Tentunya kalimat kotor banyak ya, tadi fitnah, namimah, adu domba, mencela seorang muslim, memberikan gelar-gelar yang buruk, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, atau tatoyur. Tentunya rekan-rekan tahu tatoyur ya, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang menisbatkan kesialan kepada sesuatu. Ya, melihat hewan atau burung atau mendengar bunyi, lalu dia katakan ini tanda ada orang yang meninggal dan lain sebagainya. Ini pun masuk kategori perkataan-perkataan yang rafath, yaitu perkataan yang kotor. Saudaraku sekalian, poin yang keempat ini poin yang sangat penting karena banyak sekali kejadian di masyarakat. Di antara orang yang paling merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Orang-orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ini menurut para ulama tidak sah. Tidak sah. Karena yang wajib berpuasa itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sedangkan orang yang tidak sholat itu diancam jatuh kepada kekafiran. Ya, jangankan kita bicara sah atau tidaknya puasa yang dia lakukan, keislamannya saja masih diperdebatkan oleh para ulama. Keislamannya saja diperdebatkan oleh para ulama. Mengerikan. Oleh karenanya cukuplah jeleknya, cukuplah kondisi yang menggambarkan jeleknya orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya para ulama berdebat tentang status keislamannya. Apakah dia masih Islam atau bukan? Itu kalau kita bahas panjang sekali dalam ilmu fikih. Antara jumhurul ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Ahmad. Ahmad cenderung mengatakan keluar dari Islam. Ya, kalau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan ya dia fasik, telah melakukan dosa yang lebih jelek daripada berzina, mencuri. Ya, walaupun mereka berbeda pendapat, apakah hukumannya di penjara atau hukumannya kalau ada aturan Islam ya, di penjara ataukah hukuman mati. Itu sampai begitu. Imam Abu Hanifah berkata, yuhbas hatta yusolli, di penjara sampai dia mau sholat. Kalau jumhur, yaitu Malik, Syafi'i mengatakan dikenakan hukuman mati, tapi sebagai seorang muslim. Artinya dia dihukum, setelah dihukum dia disolatkan. Itu pendapatnya siapa? Syafi'i dan Malik. Artinya dosa itu menyebabkan dia bisa dikenai hukuman mati. Tapi statusnya masih muslim. Kalau Ahmad dikenakan hukuman mati dan tidak lagi dianggap muslim. Itu kalau dibahas dalil-dalilnya panjang. Tapi ya tidak ada artinya seorang berpuasa tapi dia tidak sholat. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 11, di mana Allah berfirman, fa in tabu aqamus sholata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, mau sholat, mau menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Kalau tidak, ya berarti bukan saudara kalian seagama. Jelas saudaraku sekalian, ini yang keempat. Yang kelima, yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang pelit bersedekah. Orang-orang yang pelit bersedekah. Padahal di bulan Ramadan ini pahala sunnah dijadikan wajib. Ya, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam hadis antara puasa dan sedekah itu memiliki keterkaitan. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah berkata, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga itu ada ruangan-ruangan yang dari dalam terlihat keluar, dari luar terlihat ke dalam. Maka seorang sahabat berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa sih ruangan-ruangan itu Allah ciptakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata,
liman atabal kalamu, itu satu. Liman atabal kalamu, bagi orang-orang yang selalu berkata-kata baik. Atabal kalam, dari kata thayyib, bagi orang-orang yang selalu berkata-kata baik. Wa at'ama ta'ama, dan bagi orang yang selalu memberikan manusia makanan, bersedekah. Ya, jadi pertama bagi orang yang berkata yang baik. Yang kedua, bagi orang yang selalu memberikan saudaranya makanan. Wa adama siyama, dan senantiasa berpuasa. Yang keempat, wa sallallahu billaili wan nasun niyam, dan ruangan-ruangan itu diberikan kepada orang yang selalu melaksanakan salat di malam hari sedangkan manusia sedang lelap tertidur. Ya. Jadi rugi sekali, ya. Oleh karenanya ada sebagian ustadz, ya syekh memberikan resep. Jadi bagusnya kita semua rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak, taruh di rumah semacam kenceleng atau semacam celengan begitu, ya. Itu tiap pagi kita masukkan. Berapa yang kita punya? 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, ya, atau terserah. Kurang dari itu, lebih dari itu. Kita niatkan dalam hati bersedekah dan di akhir bulan kita infakkan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan kalau di pagi hari akan datang 2 malaikat. Malaikat yang pertama akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan salafan wa khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak itu ganti yang lebih banyak. Tapi malaikat yang satu lagi mendoakan bagi orang yang tidak infak. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta orang yang tidak mau bersedekah itu talaf, hilang, habis. Oleh karenanya Ramadan adalah kesempatan kita berbagi. Ya, dan sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan tentunya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Yang keenam, dan ini yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, orang yang merugi di bulan suci Ramadan, dan ini sering viral ini, ya. Ini sering viral. Apa itu? Orang-orang yang sholat taraweh tapi super ngebut. Orang yang sholat tarawehnya super ngebut. Apa itu super ngebut? Yaitu orang yang taraweh tapi tidak ada khusyuk dan tumakninah. Padahal dalam Islam tumakninah itu rukun. Rasulullah berkata, "Summarka hatta tatma'inna raki'an, summasjud hatta tatma'inna sajidan." Rukuklah kamu sampai tumakninah, sujudlah kamu sampai tumakninah. Kalau kita lihat di TV, tadi pagi saya lihat di medsosnya TV One, itu kayaknya video lama diangkat lagi. Ya, 23 rakaat 10 menit. Allahu Akbar. 23 rakaat 10 menit. Itu bacaan Fatihahnya tidak terdengar, cuma terdengar amin saja. Rukuknya tidak khusyuk, rusak. Ini tidak dapat apapun. Bahkan kalau saya anggap sebagai istihza. Masuk kategori memperolok-olok agama, mempermainkan agama. Ini bisa dibawa ke hakim, ya. Kalau ada aturan Islam bisa disidang yang begini. Ini memperolok-olok agama, mempermainkan agama. Ya, padahal dalam hadis dikatakan afdhalus salati tulul kunuti. Afdhalus salati tulul kunuti. Sebaik-baik salat yang paling panjang berdirinya. Walaupun seorang imam ya harus memperhatikan juga kondisi para makmum. Jangan sampai ketika makmumnya banyak orang tua atau anak-anak dia malah terlalu panjang misalnya. Tapi hukum asalnya kalau salat sunnah makin panjang maka makin bagus. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taalaan bahwasanya Nabi Muhammad naha an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Naha an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki salatnya mukhtasiran. Apa itu mukhtasiran? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yang dimaksud dengan mukhtasiran adalah terburu-buru, ya, di mana dia tidak mendapatkan tumakninah ketika membaca surat ataupun zikir saat ruku dan sujud. Oleh karenanya rekan-rekan, ya, teman-teman sekalian, kalau nanti sholat di satu masjid, kemudian kita ruku, belum sempat kita baca Subhana Rabbiyal Azim, baru dia sudah sami Allahu liman hamidah.
Kita pas sujud belum sempat subhana rabbiyal a'la, baru dia sudah Allahu Akbar. Lebih baik batalkan sholatnya, pulang ke rumah sholat sendiri. Dan sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan sendiri. Ya, daripada kita hanya dapat lelahnya saja. Ya, kita hanya dapat lelahnya, tidak dapat pahala, tidak dapat sama sekali apapun kecuali lelah. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, ini adalah kesempatan emas kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, untuk yang begini harusnya kita berlomba-lomba. Ya, bukan hanya berlomba untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ini ada kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah berkata, "Lis-shaimina farhatan." Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan berbahagia saat mereka kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, barangkali ini 6 poin yang bisa kita bahas secara cepat. Tapi dari 6 poin ini sepertinya semuanya mengkerucut kepada satu sebab, yaitu beribadah tanpa ilmu, kurang ilmu. Ya. Bahkan tadi saya lihat di grup WA itu ada yang bikin video ru'yatul hilal, tapi kayak lelucon begitu ya. Jadi diedit video ru'yatul hilal itu, pengumuman Kementerian Agama, dia katakan begini, hasil keputusan Kementerian Agama Muhammadiyah puasanya hari Rabu, kata dia. NU hari Kamis, sedangkan Islam KTP langsung Lebaran. Itu dibuat itu. Jadi penyebabnya adalah kurang ilmu. Jadi kurang ilmu itu semua kacau. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah, di siang hari ini Allah berikan kita nikmat untuk duduk ya. Walaupun ini waktu mungkin ngantuk ya, apalagi perut lapar ya, lalu kondisi lelah bekerja. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, dibimbing sampai nanti akhir bulan suci Ramadan. Itu barangkali saudara-saudaraku sekalian yang bisa kita bahas di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan ke pengatur acara, Kang Mulyana, silakan. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khair Ustaz atas nasihat yang begitu sangat bermanfaat bagi kami tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang tadi Ustaz bahas ada 6 poin. Yang pertama itu orang yang beribadah tanpa ilmu, kemudian yang kedua bertemu bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Kemudian yang ketiga yaitu puasa yang dilakukan hanya menahan lapar dan haus. Kemudian orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Kemudian orang yang berpelit sedekah. Kemudian terakhir itu mungkin sebuah realita yang sering kita temukan, yaitu orang-orang yang sholat tarawih yang super ngebut. Nah, silakan jamaah bagi yang mau bertanya, ada waktu, dipersilahkan. Boleh saya tanya? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Yang menyambung tadi ya Ustadz, yang poin ke-6 ya Ustadz, tentang taraweh yang terburu-buru. Ini saya juga sering dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Itu kan kalau tadi ya, sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan sholat tarawih yang tidak betul, itu mending ditinggalkan. Nah ini ada lagi nih Ustadz, misalnya bacaan imamnya itu tidak ini, Ustadz, tidak bagus lah ya, tidak ahsan gitu. Misalnya Al-Fatihahnya itu ada kekurangan, sebenarnya kan ini mempengaruhi ya. Nah ini kalau misalnya mendapatkan yang begitu, apakah tadi berlaku juga Ustaz, kita tinggalkan saja terus sholat di rumah atau bagaimana? Atau tetap aja kita mengikuti? Ya, gimana Ustaz? Iya, pertanyaannya bagus. Di antara sebab kita mufarokoh, artinya keluar dari jamaah sholat maksudnya ya, tentunya adalah terjadinya kekacauan di dalam rukun. Rukun itu banyak, takbiratul ihram rukun. Misalnya kalau ada seorang imam yang takbiratul ihramnya Allahu Akbar pakai waw, atau dia katakan Allahu Akbar, rohnya hilang, atau dia katakan Allah Akbar, dia pecah.
itu berarti kekacauan dalam rukun. Kekacauan dalam rukun itu menjadikan sholatnya tidak sah. Artinya jamaah tersebut tidak sah sholat mereka. Dan salah satu rukun sholat adalah Fatihah. Rasulullah berkata, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Oleh karenanya Fatihah itu standar paling minimal. Ya, standar paling minimal. Kalau Fatihahnya bagus, ya kalaupun tidak bagus, minimal tidak salah, ya, tidak terjadi istilahnya dalam ilmu qiraah itu namanya lahnul jali, tidak terjadi lahan yang parah, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah terjadi lahn kesalahan yang fatal, misalnya merubah huruf atau misalnya memanjangkan yang pendek atau memendekkan yang panjang, ya, atau tidak membaca satu huruf misalnya, ini ya bisa tidak sah. Ya. Jadi kalau kesalahan di bacaan surat, misalnya surat-surat pendek itu masih dimaafkan. Tapi kalau kesalahannya sudah di dalam masalah Al-Fatihah itu tidak dimaafkan, Pak. Oleh karenanya kan dalam Islam, imam itu tidak sembarang orang, harus yang memenuhi kriteria. Rasulullah berkata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, dan juga diusahakan yang paling indah bacaannya, artinya enak didengar. Ya, oleh karenanya menurut saya kalau Bapak menemukan jenis seperti itu, lebih baik Bapak tinggalkan, lalu Bapak salat sunnah sendiri. Allah a'lam bishawab. Barakallah. Selanjutnya, bagi yang mau bertanya, ya Pak Judo Santasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait nomor, Silakan. terkait poin 2, Ustadz. Orang yang bertemu bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Tentunya kita semua ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang saya tanyakan, Ustadz, tanda-tanda orang yang mendapat ampunan dari Allah ketika mereka melakukan ibadah Ramadan. Itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Bapak. Apakah ada tanda-tanda tertentu? Ya, sebenarnya tandanya sifatnya umum, Pak. Seseorang diampuni oleh Allah ketika dia kondisi antara sebelum dia beribadah dengan setelah dia beribadah lebih baik. Atau dalam ungkapan lain, kondisi sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat itu lebih baik. Artinya dia tidak mengulangi kemaksiatannya. Dia tidak mengulangi kedurhakaan yang dia lakukan. Oleh karenanya, sebagian orang merumuskan keberhasilan ibadah itu justru bukan ketika ibadah, tapi di akhir. Sering kita mendengar istilah bahwa seseorang yang mabrur itu tidak hanya dilihat bagaimana dia melakukan ritual-ritual haji dengan baik dan benar. Kalau baik dan benar kan kaitannya dengan rukun, syarat, wajib, sunnah, dan macam-macam. Itu sudah pasti. Tetapi ada ukuran yang lebih lebih jelas terlihat, yaitu adalah pasca dia pulang dari ibadah haji. Itu saya rasa mudah kita nilai. Artinya ya Ramadan kita berhasil atau tidak, kita dapat ampunan atau tidak, ya lihat aja di bulan Syawal. Lihat saja di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal dia kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, ya berarti dia tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia di bulan Syawal, kalaupun tidak lebih baik dari Ramadan, tapi dia stabil. Salat wajibnya dia kerjakan, ya, cara berbicaranya pun menjadi baik, meninggalkan hal-hal yang bentuknya maksiat. Maksiat itu bahasa Arab, bahasa kitanya durhaka. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar harapan kita dia orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah terlihat di wajah? Tidak, ya. Tidak terlihat di wajah. Ya, apakah terlihat di wajah atau di fisik? Ya tidak. Tetapi dia lebih kepada terlihat dalam amal seseorang,
Dan barangkali keberkahan hidup mungkin saja bisa dilihat di sana. Karena ada ayat yang sering kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, rizki yang tidak disangka-sangka, urusannya menjadi mudah semua. Artinya kalau Bapak nanti merasa setelah Ramadan kok lancar semua, mudah semua, kita berhusnuzon kepada Allah, barangkali itu buah dari kesungguh-sungguhan kita beribadah, buah dari ketaatan, ketakwaan kita. Karena kan Ramadan akhirnya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Dan takwa buahnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan siapa yang bertakwa, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi lebih kepada pasca. Setelah pasca Ramadan ya kita lihat, kalau bukan kita lihat, kita introspeksi diri kita misalnya, ya kalau kita lebih baik, berarti mudah-mudahan itu alamat baik kita mendapatkan ampunan dan amal kita diterima. Allah alam bisawab. Satu penanya terakhir, silakan bagi jemaah yang ingin bertanya seputar bulan Ramadan atau mungkin ibadah-ibadah lainnya, silakan. Ustaz, Pak Judo. Silakan. Ustaz, ini kan yang tadi kan yang poin 1, orang yang beribadah tanpa ilmu. Misalnya nih dalam sholat kita ini hanya sibuk nih atau apa gitu, tidak ada waktu untuk belajar dengan dengan fokus untuk beribadah gitu. Apakah kita misalnya beribadahnya ditunda dulu, harus mencari ilmunya dulu, atau bagaimana Ustaz itu? Seperti itu konteksnya. Allah alam bisawab ya, dua-duanya berjalan bersama-sama, akhi mulyana. Jadi jangan sampai ada yang berkata, udahlah saya ilmunya belum bagus, berarti nggak ibadah dulu. Nggak seperti itu logikanya. Ya, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada kami akan kami tunjukkan jalannya. Ya, artinya jangan menunggu sampai pintar dulu. Ya, beribadah, dan nanti di dalam proses kita beribadah terus belajar kan? Terus belajar, terus membaca, terus mendengar, terus bertanya. Itu proses. Ya, itu satu proses panjang yang harus kita lakukan. Bahkan Nabi mengajarkan kalau memang ada seseorang baru masuk Islam, dia belum bisa ngaji, belum bisa bahkan Al-Fatihah, kata Nabi, ajarkan dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, tapi nggak bisa ya sudah subhanallah saja. Artinya seseorang baru masuk Islam bukan alasan dia tidak sholat. Tapi Nabi malah mengajarkan, nggak usah bingung, ucapkan saja subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Walaupun kita belum hafal bahkan Al-Fatihah misalnya. Itu bukan alasan. Seseorang belum hafal Al-Fatihah berkata, saya belum sholat, kenapa belum hafal Al-Fatihah? Ini salah pemahamannya. Ya, tetapi beribadah dan menuntut ilmu itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya menuntut ilmu? Karena saya akan beribadah. Dan karena saya sedang, oleh karenanya kan saya katakan tadi, ilmu yang fardu ain itu adalah kaitan dengan yang sedang atau akan kita lakukan. Yang sedang kita lakukan hendaknya diilmui, yang akan kita lakukan pun hendaknya kita ilmui. Allah alam bisawab, akhi mulyana. Saya boleh bertanya? Pak Mulyana. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya ingin bertanya, Ustadz. Ini kan di bulan Ramadan ini setiap orang tentunya pasti mempunyai target untuk khatam Al-Quran, Ustadz, termasuk saya. Doakan Ustadz supaya saya bisa lancar sampai ke sana. Amin. Nah, kemudian kalau khatam Al-Quran itu bisa dikatakan sempurna jika mengerti artinya sekaligus atau hanya membaca saja tanpa mengerti artinya. Saya mendapat referensi ya bahwa sebaiknya
lakukan baca Al-Quran dengan artinya. Artinya tidak perlu tidak perlu mengejar khatam, tetapi pahami dulu artinya. Begitu Ustadz. Gimana menurut pandangan dari Ustadz? Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemudahan dalam menyelesaikan bacaan Al-Quran. Allah alam bisawab ya. Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya antara beribadah dengan berilmu. Persis. Ya, walaupun dalam bentuk yang lain. Ini membaca dengan memahami. Dua-duanya berjalan. Tetapi masing-masing punya momentum. Ya. Memahami kandungan Al-Quran itu sepanjang tahun. Adapun waktu untuk membacanya terus-menerus itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Oleh karenanya, kalau kita lihat dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau melakukan tilawah. Dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah ajwadun nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Sesungguhnya Rasul itu orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya bertambah ketika didatangi oleh Jibril, di mana Nabi baca Quran, Jibril mendengarkan. Dalam hadis Nabi berkata, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baik paham ataupun tidak paham, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya dia datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Jadi di Al-Quran itu ada perintah membaca, ada perintah merenungkan. Kalau ayat yang menyuruh kita membaca, itu yang saya baca. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau ayat yang menyuruh kita merenungkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Artinya ini dua hal yang harus beriringan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, wallahu a'lam bishawab, saya berpendapat perbanyak baca Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya sambil kita, misalnya pagi hari ya, kita baca artinya 1 halaman atau 2 halaman. Saya rasa cepat itu bacanya. Ya, tetapi yang paling prioritas itu adalah membacanya. Ya, dalam hadis dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang kelak pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Dalam riwayat Rasulullah berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran, Iqra, bacalah. Ini di akhirat, Iqra, bacalah. Wartaki, dan naiklah ke surga yang tinggi. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya berlahan-lahan di dunia. Fa inna manzilataka fil jannah, sesungguhnya kedudukanmu di surga adalah di akhir ayat yang kau baca. Oleh karenanya membaca, kita baca Ibu ya. Tapi ya sebagusnya dalam satu hari itu ya disisakanlah berapa menit untuk membaca artinya, merenungkan maknanya. Tetapi di bulan Ramadan yang diprioritaskan adalah memperbanyak membaca. 1 kali hatamkah, 2 kali, 3 kali, atau lebih. Allah a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan 13:13, kami dari Panitia SKI Kopindosat mengucapkan syukur jazakumullah khair kepada seluruh jemaah Kopindosat yang telah hadir mendengarkan materi dan ceramah dari Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadikan ibrah dalam kegiatan kita sehari-hari. Insya Allah kepada seluruh jemaah Kopindosat, nanti setiap hari Kamis panitia akan menyelenggarakan giveaway. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz mohon untuk didengarkan baik-baik, dan insya Allah nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang disampaikan oleh Ustadz setiap hari Kamis pada saat penutupan kajian zuhur. Baik Ustadz, mohon waktunya Ustadz untuk membacakan doa penutup Ustadz. Baik. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan di Kopi Indosat, di akhir pertemuan kita memohon kepada Allah ya dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, ya, dan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW,
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, baik yang hidup ataupun sudah meninggal, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz dan juga seluruh jamaah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali pada jadwal yang akan datang. Setelah kita mengucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.